Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Angelita Daily, saya Prodi Teologi semester 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Kristologi. Kristologi adalah cabang teologi Kristen yang mempelajari tentang pribadi, hakikat, dan karya Yesus Kristus. Jadi secara etimologi, kata ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu Christos atau Kristus dan Logos atau ilmu dan perkataan. Jadi, Kristologi adalah studi yang mempelajari tentang Kristus. Studi tentang pribadinya yang menjelaskan siapa Yesus sebenarnya. Kristologi menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati dalam satu pribadi yang disebut dengan persatuan hipostatis. Sebab di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Studi ini membahas tentang karyanya yang membahas apa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia, mulai dari preeksistensinya atau sebelum dunia diciptakan, kelahirannya melalui perawan, dan kematiannya di salib, hingga kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Tujuan dari Kristologi ini yaitu untuk memastikan bahwa iman Kristen didasarkan pada pemahaman yang benar tentang Yesus. Tanpa Kristologi yang tepat, konsep penebusan dosa dan keselamatan tidak ada dasar yang kuat. Jadi, Kristologi adalah pusat dari seluruh teologi Kristen, karena segala sesuatu dalam iman Kristen bergantung pada identitas sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian. Pereksistensi peran dalam perjanjian lama, yaitu bahwa Kristus diakui ada sebelum segala sesuatu dijadikan atau preeksistensi dan merupakan pribadi yang bersama-sama dengan Allah Bapa dalam membuat perjanjian atau teofani atau penampakan Allah. Yesus hadir dalam perjanjian lama melalui berbagai bentuk yang sering disebut kristofani atau penampakan Kristus atau perinkarnasi, seperti malaikat Tuhan yang menegakkan perjanjian antara Abraham, Musa, dan Daud. Pusat nubuat seluruh perjanjian dalam perjanjian lama ini mengarahkan pada adanya substansi atau simbol dan tipe seperti kurban dan menubuatkan pengorbanannya. Yang kedua yaitu inkarnasi. Yesus sebagai perantara perjanjian baru yang menjadi manusia. Eksistensi Kristus sebagai logos atau firman yang menjadi manusia dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 yang merupakan perwujudan perjanjian baru di mana Allah mengikat dirinya dengan kemanusiaan secara langsung. Kemanusiaan dan keilahian Yesus memiliki dua sifat Allah sejati, yaitu manusia sejati dan Allah yang sejati. Pada kesempatan ini, bahwa sebagai Allah ia bisa memenuhi segala kekudusan perjanjian Allah. Mediator perjanjian Yesus dalam perjanjian baru yang lebih baik yang menjembatani hubungan antara Allah dan manusia yang rusak akibat dosa. Kematian dan kebangkitan sebagai pengesahan perjanjian. Kematian Yesus di kayu salib adalah pengesahan perjanjian baru melalui darahnya dalam Lukas pasal 22 ayat 20. Ini berperan sebagai kurban sekaligus imam besar yang mempersembahkan dirinya melalui hukum. Melalui kematiannya, Yesus memenuhi segala tuntutan perjanjian lama yang memulai zaman perjanjian kasih karunia. Jadi eksistensi Yesus Kristus dalam pembuatan perjanjian adalah sebagai pribadi yang berinisiatif, mediator yang sah, dan korban yang sempurna yang menghubungkan kekekalan dengan sejarah manusia untuk memberikan keselamatan. Gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama merujuk pada nubuat mesianik yang menggambarkan sosok penyelamat atau anak Allah yang akan datang. Gelar utama meliputi Mesias atau yang diurapi, anak Daud atau Raja Kekal, Immanuel Allah beserta kita, anak manusia atau otoritas surgawi, dan akar Israel atau keturunan Daud. Gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama yaitu Mesias atau Almasih atau Kristus yang berasal dari kata Ibrani yaitu Mashiach, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Nubuat tentang raja, nabi, imam yang diurapi Tuhan tersebar di seluruh perjanjian lama dalam Mazmur pasal 2. Anak Daud, yaitu gelar ini merujuk pada janji Tuhan kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan memerintah selamanya dalam 2 Samuel pasal 7. Yesus adalah keturunan Daud yang menggenapi nubuat ini. Sedangkan Immanuel berarti Allah beserta kita dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 yang didumatkan Nabi Yesaya sebagai tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Anak manusia diambil
sebagai sosok yang datang dalam awan-awan langit untuk menerima kekuasaan abadi. Yesus seringkali memakai gelar ini hingga menekankan otoritas dan kerendahan hatinya sebagai tunas berdasarkan Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 10. Ini menggambarkan Mesias sebagai keturunan dari Isai atau ayah Daud yang akan memerintah dan membawa keadilan. Anak domba Allah terkait dengan sistem kurban di Perjanjian Lama. Yesus diprediksikan sebagai hamba yang menderita, yang dibawa ke pembantaian seperti domba untuk menghapus dosa. Dalam beberapa konteks Perjanjian Lama, ini menunjuk pada Allah atau Yehova yang akan datang menyelamatkan umatnya yang diidentifikasi dengan Yesus dalam teologi Kristen. Gelar-gelar ini menunjuk pada pemenuhan janji Allah bagi keselamatan manusia di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menegaskan eksistensi Yesus Kristus sebagai pribadi yang ilahi, yang menjadi manusia sejati dan diakui sebagai Tuhan atau Kyrios, serta Juru Selamat. Dia adalah firman atau logos yang bersama-sama dengan Allah dan hakikatnya atau akhirnya wafat serta bangkit untuk menebus manusia. Eksistensi Yesus dalam Perjanjian Baru, pereksistensinya ada sebelum inkarnasi, atau Yesus bukan hanya manusia yang kemudian diangkat menjadi Tuhan, melainkan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah ada sebelum penciptaan dalam Yohanes 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Jadi inkarnasi itu yaitu menjadi manusia yang berinstensi menyatu dengan kemanusiaan dalam peristiwa inkarnasi, di mana ia mengambil rupa manusia untuk mengosongkan dirinya dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Kemanusiaan yang sejati, bahwa Yesus hidup sebagai manusia sejati, merasakan emosi, lapar, lelah, dicobai, namun tidak berbuat dosa. Keilahian atau Tuhan atau Kyrios, Perjanjian Baru secara eksplisit sebagai Allah dan Juru Selamat dalam Titus 2 ayat 13 dan menerima penyembahan yang menunjukkan otoritas ilahinya. Misi penebusannya eksistensinya di dunia ini bertujuan untuk menggenapi misi Allah bahwa kerajaannya menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Kematian dan kebangkitannya menjadi pusat iman Kristen, di mana ia dimuliakan sebagai kepala raja dan raja yang memerintah atas sejarah. Nama-nama dan gelar Yesus Kristus dalam Alkitab menggambarkan keilahian serta misi penyelamatan dan karakternya. Nama yang utama adalah Yesus atau dalam bahasa Ibrani Yeshua, yang berarti Tuhan yang menyelamatkan, dan Kristus dalam bahasa Yunani yaitu Kristos atau yang diurapi atau Mesias. Gelar ini meliputi Immanuel atau Allah beserta kita, Tuhan anak Allah, Raja segala raja dan Juru Selamat. Nama gelar dan Kristus berdasarkan fungsi dan sifatnya, yaitu nama pribadinya yaitu Yesus. Nama yang diberikan oleh malaikat berarti Tuhan adalah keselamatan. Yang kedua, Kristus atau Mesias atau gelar yang diberi yang sebagai yang diurapi, yang menunjukkan dia adalah Raja Penebus yang dijanjikan. Sedangkan Immanuel berarti Allah beserta kita, yang menekankan kehadiran Allah secara fisik dalam Tuhan Yesus. Tuhan atau Kyrios yang menegaskan otoritas keilahiannya, gelar berdasarkan sifat dan jabatan. Anak Allah atau anak manusia, menunjukkan kodrat ilahi sekaligus Raja segala raja. Dan Tuhan segala Tuhan yang menegaskan kekuasaan mutlaknya atas segala otoritas bumi dan surga. Gembala yang baik menggembalakan kasih, pemeliharaan, dan pengorbanan bagi pengikutnya. Anak domba Allah, penebus dosa yang rela berkorban, batu penjuru atau dasar bagi gereja. Dalam perjanjian lama atau nubuat, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, gelar dalam Yesaya pasal 9 ayat 15 yang menggambarkan karakteristik Mesia. Akulah dalam Yohanes, dan roti hidup, terang hidup, dan dunia, dan gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, serta jalan kebenaran dan hidup, serta pokok anggur yang sejati. Nama-nama ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan dan memerintah. Kristologi adalah cabang teologi Kristen yang mempelajari secara mendalam tentang karya Yesus Kristus dan juga keselamatannya. Inti dari ajaran Kristologi ini yaitu yang berfokus pada suatu pertanyaan bahwa siapakah Yesus? Ini menekankan pada kodratnya sebagai Allah yang sejati, sekaligus manusia yang sejati. Inkarnasi dan penebusan, bahwa Kristologi ini
kita pelajari bahwa bagaimana Allah menjadi manusia atau inkarnasi untuk menyelamatkan umatnya melalui pengorbanan di salib, kematian, dan kebangkitannya. Kristologi menegaskan bahwa Yesus sebagai satu-satunya perantara dan juru selamat antara Allah dan manusia. Studi ini juga berakar dari nubuat perjanjian lama dalam pemenuhannya dalam perjanjian baru. Jadi, kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus sebagai Allah atau manusia yang berkarya untuk menyelamatkan manusia. Demikian pembahasan dari materi saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.